Presiden ke-7 Joko Widodo menanggapi santai munculnya usulan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jokowi menyebut langkah tersebut merupakan bagian dari dinamika politik biasa dalam sistem demokrasi. Surat usulan dari sejumlah purnawirawan prajurit TNI terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka jadi sorotan. Presiden ke-7 Joko Widodo menanggapi santai dan menyatakan sebagai dinamika demokrasi. Namun menurut Jokowi, realisasi dari usulan tersebut memiliki aturan ketatanegaraan yang ketat. Ya, negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. Ya, diikuti saja proses sesuai sistem ketatanegaraan kita. Bahwa ada yang menyurati seperti itu, yaitu dinamika demokrasi kita. Biasa saja, biasa. Ya, pemilihan presiden kemarin kan satu paket. Bukan sendiri-sendiri, kayak di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini kan satu paket. Sistem ketatanegaraan kita memiliki mekanisme yang harus diikuti. Bahwa pemakzulan itu harus presiden atau wakil presiden, misalnya korupsi atau melakukan perbuatan tercela atau melakukan pelanggaran berat itu baru. Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan belum membaca surat usulan tersebut. Jadi buat lihat surat itu? Enggak, saya kan tanda tangan surat-surat terus saya bilang, itu katanya ada surat dari forum gitu. Oh, masih di sekjen Pak, sekjennya lagi keluar. Tapi kalau tanggapannya gimana Bang dari Abang sebagai pimpinan Gerindra? Belum baca, gimana nanggapin itu? Pihak DPR memastikan sudah menerima surat usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, sejumlah purnawirawan TNI menyerukan tuntutan terhadap posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mereka menyurati DPR, MPR untuk segera menjalankan mekanisme impeachment yang tentunya tidak semudah membalikan telapak tangan. Apakah langkah para purnawirawan itu sia-sia atau akan bisa dijalankan? Kami ajak Anda berdiskusi bersama dengan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008, Prof. Jimli Asidiki. Prof. Jimli, kami ingin tahu, Prof, bagaimana Prof melihat bentuk kekecewaan para purnawirawan ini yang tentunya tidak bisa kita abaikan. Apakah ini hanya sebatas bentuk ekspresi semata atau harus ditindaklanjuti, Prof? Ya, terima kasih ya. Saya sudah beberapa kali bicara mengenai ini soal ekspresi dari kekecewaan, kemarahan. Ini harus ditanggapi ya serius gitu ya, tapi tidak perlu juga khawatir karena kalau mencari alasan untuk impeachment tentu mudah, cari kasusnya, cari pasalnya, dan juga di MK sendiri karena memang belum pernah ada kasus impeachment, tentu mereka juga akan semangat ya kalau ada kasus yang resmi diajukan oleh DPR dan mekanisme pemberhentian presiden, wakil presiden itu sebagaimana sudah diatur ya di Undang-Undang Dasar. Mengambil pelajaran dari kasus Gus Dur tempo hari diberhentikan oleh MPR hanya karena jumlah suara tanpa proses hukum yang berarti gitu ya. Nah karena itu ini awal mula ide pembentukan MK tempo hari ya memang gara-gara Gus Dur diberhentikan tanpa proses hukum. Nah sesudah waktu perubahan ketiga dan keempat, apalagi sudah disepakati pilpres langsung, maka disimpulkan harus ada lembaga yang mengadili lebih dulu sebelum diberhentikan oleh MPR. Nah, maka disitulah tempatnya MK dengan satu di antara 6 kemungkinan alasan. 4 pertimbangan hukum, yaitu karena karena berkhianat pada negara, atau korupsi, atau suap, atau karena melakukan tindak pidana berat lainnya. Ya, yang dimaksud ya ancamannya di atas 5 tahun.
Itu 4 kategori alasan hukum. Tapi yang kelima adalah karena pertimbangan perbuatan tercela. Nah, ini lebih gampang ini mencari buktinya, mencari kasusnya. Nah, yang terakhir karena alasan administrasi, karena mundur, karena mengundurkan diri, meninggal, atau ditemukan kenyataan adanya syarat yang berubah, syarat yang tadinya terpenuhi menjadi tidak terpenuhi karena sakit dan sebagainya. Jadi 6 alasan itulah yang bisa menjadi sebab alasan yang dipakai untuk mengadili impeachment atau pemakzulan di MK. Nah, tapi kalau sudah diiyakan, disetujui oleh MK, barulah dibawa ke MPR oleh DPR. Jadi kuncinya sebetulnya bukan di MK-nya. Kalau di MK-nya relatif gampang, mudah, ya kan? Apalagi karena belum ada perkara, para hakimnya semangat juga. Tapi di DPR itu kuncinya. Kunci di DPR. Nah, di DPR harus didukung 2/3. Baik. Ya, silakan. Tapi Prof. Jimli, dalam konteks tuntutan para purnawirawan ini, apakah masuk dalam tadi beberapa kriteria yang sudah Prof. Jimli sebutkan, atau masih di awang-awang ini, Prof? Enggak, saya rasa pasti para purnawirawan yang mengajukan usulan tersebut pasti sudah mempertimbangkan semua aspeknya. Mereka saya rasa punya bukti-bukti yang bisa saja rasional. Tapi kembali lagi terpulang kepada 2/3 anggota DPR. Ya, kuncinya itu ada di Kimplos. Yang ketua Kimplos tergantung ketua umum Partai Gerindra. Yang ketua umum Partai Gerindra adalah presiden. Jadi kalau presiden menghendaki adanya pemakzulan, ya mudah, gitu loh. Nah, tapi saya tidak yakin karena pasti presiden nggak ada masalah dengan wakil presidennya. Lagi pula ini kan baru menjelang 1 tahun pemerintahan, ya kan? Jadi masih honeymoon ini, lagi semangat-semangatnya. Kimplos pun mayoritas di DPR. Jadi saya tidak yakin bahwa akan ada inisiatif ya 2/3 anggota DPR untuk melakukan proses pemakzulan ini. Itu kalau menurut saya demikian. Karena Prof. Jimli, ya? Kita masuk ke substansi apa poin-poin yang disebutkan oleh para purnawirawan ini. Di antaranya merasa bahwa pencalonan Gibran itu tidak lepas dari intervensi, relasi keluarga, kemudian nilai kepatutan, kepantasan, Prof. Ya. Itu subjektivitas mereka, ditanya ya, Prof, kepada mereka apa alasannya, apa pasti ada, ya kan? Bahwa itu nanti akan dibuktikan di MK itu belakangan oleh MK. Tapi jauh lebih penting adalah proses apakah DPR mayoritas anggotanya akan mengadop, ya, menerima masukan dari para purnawirawan ini dan kemudian diproses sebagaimana tata tertib DPR. Ya kita serahkan aja kepada DPR. Dan saya sudah dengar ada 3 partai yang ya menolak, ya kan? Jadi saya rasa agak susah gitu. Nah, tetapi ekspresi para jenderal ini ya jangan dikecilkan juga, artinya secara simbolik ini ada gunanya juga untuk mengingatkan, ya, dan sekaligus juga mengekspresikan kemarahan publik pada keadaan. Tapi saya rasa kita juga harus meredam, jangan sampai ini terus-menerus menghabiskan waktu. Ini kan bagian dari keluh kesah kita tentang masa lalu yang sudah terjadi. Maka saya pikir lebih baik kita arahkan ya perhatian publik kepada upaya untuk mengontrol pemerintahan yang ada sekarang dan juga memperbaiki supaya sistem pemerintahan dan tata negaraan kita ini tidak mengulangi apa yang kita ya tidak sukai dari hasil pilpres yang lalu. Nah, misalnya begitu. Jadi tokoh-tokoh masyarakat saya pikir lebih baik kita
memberi perhatian lebih besar pada upaya perbaikan ke depan. Yang sudah ini sudahlah. Tapi saya masih Tapi agak jangan ragu nih juga- dengan kalimat Prof. Jimli. Prof. Nah, Jimli kenapa? mengatakan Ya, kenapa? jangan diabaikan. Ini sebagai bentuk pembelajaran tetap diakomodir oleh DPR. Apakah tetap harus diproses atau ya sudah lupakan saja, itu merupakan masa lalu yang tidak ada celah. Bisa. Jadi kita serahkan, kita mau tahu 8 partai ini bagaimana sikapnya. Oke. Ya kan? Jadi kalau memang misalnya dari Partai Gerindra, ya kan, abstain saja, mendiamkan saja, ini bisa liar kan. Tapi saya tidak yakin, apalagi Presiden Prabowo, saya tidak yakin akan mendukung ide untuk pemakzulan ini, ya kan? Karena itu bagian dari pilihan politik Pak Prabowo sendiri waktu menentukan pilihan soal calon wakil presidennya tempo hari. Dan ini kan belum genap 1 tahun ya, nggak mungkin dia akan inisiatif. Ya, diam saja pun ya membiarkan proses ini, saya tidak begitu yakin. Tadi Pak Dasko begitu ditanya kan dia cari menghindar untuk menjelaskan, ya kan? Ini sekaligus juga untuk tidak mengecilkan, ya kan, arti para purnawirawan yang dengan idealismenya menuntut pemakzulan ini dengan 7 tuntutan lainnya. Ya, saya kira nanti pada saatnya ini harus ada peredaan, lalu mengalihkan perhatian kita untuk perbaikan ke depan. Banyak sekali yang kita perlu benahi agar ya cara memilih presiden dan wakil presiden di masa yang akan datang tidak mengulangi lagi apa yang menimbulkan keluhan dan kekecewaan serta kemarahan kita pada hasil pemilu dan Pilpres 2024 yang lalu. Begitu saya rasa. Berarti Prof. Jimli, kalau kami tangkap ya Prof ya, mengamini alasan para purnawirawan ini masih relevan, peluangnya masih ada ya Prof ya? Ya pasti kan mereka orang-orang rasional, idealis, ya kan, bukan orang sembarangan, pasti ada reasoning. Nah tadi saya udah bilang kalau di MK, dibawa ke MK, mudah itu pembuktiannya. Misalnya soal perbuatan tercela, itu bisa dicari, gitu loh, ya kan. Nanti proses pembuktiannya itu harus disidangkan di MK, tapi itu tuntutannya harus diajukan dulu oleh DPR. Nah, jadi DPR itu akan membentuk pansus, lalu nanti fungsi dari jaksa khusus ya yang menuntut pemberhentian dengan alasan-alasan, dengan pasal, dengan kasus yang harus dibuktikan di MK. Saya harus percaya kepada para purnawirawan jenderal ini, orang-orang yang berpengalaman, yang tahu aturan. Maka ya baca baik-baik apa yang mereka ajukan supaya jadi pelajaran ke depan. Nah tentu DPR pun tidak serta-merta dia akan menolak ya partai-partai ini. Tapi akan mempelajari dulu, ya kan, yang akhirnya harus ada kesepakatan, terutama di KIM, di koalisi KIM, bagaimana sikap menghadapi hal ini. Dampaknya seperti tapi apa, kalau Prof? dari Secara awal sudah ketatanegaraan, buru-buru Prof? dibilang tidak, nah itu kan tidak baik juga. Dampaknya seperti apa, Prof? Kalau memang ini terjadi, kalaupun tidak, Prof, secara ketatanegaraan, Prof? Ya kalau dari segi sistem ketatanegaraan kan sudah jelas. Ini bisa diberhentikan di tengah jalan dengan syarat ditemukan bukti-bukti yang 6 tadi. Nah, misalnya korupsi, apa yang dilakukan oleh Gibran yang masuk kategori tindak pidana korupsi, atau suap, ya kan, baik suap material maupun suap non material misalnya, atau suap langsung atau tidak langsung, dan ataupun juga perbuatan tercela. Apa misalnya? Bisa gampang itu, katakanlah soal Pupu Papa, contoh ya. Kalau bisa dibuktikan Pupu Papa itu memang akunnya Gibran, dia bisa berkata itu akun itu dulu waktu kampanye 2014. Jadi sudah tidak relevan walaupun memang punya saya, maka tidak ada masalah. Tapi oleh karena Gibran sesudah jadi wakil presiden
menyatakan bahwa itu bukan akun dia, nah ini kan bisa dianggap tercela. Tapi kalau dia akui, gentleman, selesai masalahnya. Tapi karena dia tidak mengakui, lalu nanti dibuktikan memang punya dia, lah kan tercela itu. Misalnya gitu loh, ya kan? Tapi biarlah itu dinilai oleh MK, tapi sebelum dinilai MK, diputus dulu tuntutannya oleh DPR, didukung 2/3 kali 2/3 anggota yang harus hadir. Nah gitu. Terima kasih banyak. Prof. Jimli Asidik gitu sudah bergabung di Kabar Petang, mencerahkan kami semua. Terima kasih banyak Prof. Sekali lagi Prof atas waktunya Prof ya. Terima kasih. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Sesaat lagi pemirsa di Kabar Petang, bagaimana perkembangan terbaru ramai polemik tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Tetaplah bersama kami.